Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyraful bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang ulun hormati, alhamdulillah di subuh hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah di masjid kebanggaan kita, yaitu Sabilal Muhtadin. Pada hari ini ulun diminta mengisi ceramah yang sekarang ini mewabahnya virus corona melanda dunia. Dengan adanya corona ini sehingga ekonomi yang miskin menjadi miskin lah. Kemudian juga sampai peribahasa berubah lah. Dahulu kalau menjelang Ramadan para penceramah menceramahkan bahwa iblis laknatullah dikurung selama bulan Ramadan. Tetapi sekarang yang dikurung bukan iblis saja, kita umat Islam juga dikurung di rumah agar menunaikan salat tarawih berjamaah, agar menunaikan salat tarawih di rumah, menunaikan salat Jumat di rumah, dan juga nanti salat Idul Fitri juga disuruh di rumah. Nah. Kemudian juga peribahasa yang berubah banyak, diantaranya lagi dahulu kalau orang pergi ke masjid itu adalah orang saleh. Tetapi kalau sekarang orang itu pergi ke masjid itu adalah orang salah. Lah. Begitu juga kalau ada tamu, dahulu tamu datang ke rumah kita itu membawa rahmat. Tetapi sekarang tamu itu datang ke tempat kita membawa laknat. Begitu juga kata-kata positif yang artinya bagus. Kalau ada seseorang pergi ke dokter memeriksakan kehamilannya, dinyatakan oleh dokter positif ibu hamil. Suami istri gembira mendengar kata-kata positif itu. Tetapi kalau sekarang ada orang pergi ke dokter, diperiksa oleh dokter, kemudian dijelaskan oleh dokter, Bapak positif corona. Lah, itu sangat menakutkan sekali. Nah, jadi berubah sampai ke peribahasa pun juga berubah itu tadi. Nah, kemudian petunjuk pemerintah untuk jangan memutus mata rantai corona itu banyak diberikan oleh pemerintah. Itu betul karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lah. Quran lah menyatakan lah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Lah. Jangan kamu menjatuhkan, mencoblos,kan diri kamu ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Maksudnya pemerintah memberikan petunjuk kepada kita agar jangan sampai terpapar virus corona. Bapak harus pakai masker kemana-mana. Bapak harus berdiam di rumah kalau tidak ada keperluan. Bapak jangan duduk bergerombol nanti. Nah, itu apa? Banyak lagi petunjuk pemerintah memberikan kepada kita. Nah, jadi itu menjaga kita agar jangan terpapar corona. Nah, tapi ada juga yang sangat disayangkan. Kalau kita berjalan ke pasar tradisional,
itu mereka tidak ada petunjuk itu. Si pembeli dan si pedagang tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang mencuci tangan, tidak ada yang menjaga jarak, itu tidak ada. Nah, karena bapak-bapak kita ini mungkin kada pernah berjalan ke pasar tradisional itu sehingga mereka terjadi seperti itu. Nah, ulun sering berjalan ke pasar-pasar tradisional melihat mereka, keadaan mereka. Nah, ternyata mereka seperti itu, tidak ada yang pakai masker itu tadi. Terbetik di hati kalau corona ini merajalela, mengganas, mungkin 50 sampai 100 orang per hari setiap harinya kena corona. Karena pasar tradisional itu setiap kampung ada, itu tadi. Nah, itu sangat prihatin kepada mereka lah. Apakah mereka itu sengaja untuk menjebluskan mereka kepada kebinasaan? Tidak, karena ketidaktahuan mereka itu tadi. Nah, kemudian juga sesuai dengan hadis. Nah, Imam Bukhari ada menulis 2 hadis tentang masalah, namanya dalam hadis itu ta'un. Nah, ada 2 hadis. Hadis yang bernomor ditulis oleh Imam Bukhari nomor 3473 dan nomor 3474. Ulun kada membacakan hadisnya karena keterbatasan waktu ini tadi. Jadi 2 hadis itu nomor 3473 dan nomor 3474 itu tadi. Hadis itu adalah perkataan Nabi yang direkam oleh para sahabat. Jadi semua hadis Nabi itu direkam oleh para sahabat. Nah, banyak hadis Nabi. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Mereka itu berada di dekat Nabi 24 jam. Karena menjaga Masjid Nabawi itu tadi. Nah, ketika itu Abu Hurairah mengeluh kepada Nabi. Nah, ya Rasul, ulun ini dengar hadis sempian, banyak yang dulu itu kada ingat lagi. Nah, bagaimana ya Rasul? Ujar Nabi, hai Abu Hurairah, itu surban kamu ampar di sini. Diampar oleh Abu Hurairah, diludahi oleh Nabi 3 kali. Nah, setelah pasang ya Abu Hurairah. Nah, setelah itu Abu Hurairah memberikan komentar, sejak itu kata Abu Hurairah, aku hadis Nabi ingat semua. Nah, justru itu Abu Hurairah itu hampir 6.000 hadis meriwayatkan hadis Nabi. Nah, kemudian hadis Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat kepada generasi berikutnya. Seterus generasi berikutnya meriwayatkan hadis terus ke bawah sampai ke penulis hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Muwatta Malik dan semuanya itu. Nah, hadis yang ditulis mereka itu ada silsilahnya. Nah, jadi memangnya kalau kita ibaratkan satu dari penulis hadis nomor 1 berguru ke nomor 2 berguru ke nomor 3 berguru ke nomor 4 dan seterusnya sampai kepada Nabi. Jadi semua hadis yang begitu banyak itu tertulis rapi, ada silsilahnya itu tadi. Nah, jadi keakuratannya sangat akurat sekali 100% karena ada silsilah itu tadi. Apabila ada hadis tidak ada silsilahnya, itu hadisnya palsu. Nah, jadi yang menentukan hadis itu sahih, benar, itu adalah pada silsilah itu tadi. Dan bisa dimonitor orang-orang yang menjadi silsilah hadis atau menjadi perawi hadis itu tadi. Nah, itu hadis. Nah, yang merekam perkataan Nabi, kemudian diajarkan sampai ditulis menjadi kitab hadis, itu hanya agama Islam. Agama-agama yang sebelum Islam ke atas, kepada nabi-nabi di atas, itu tidak ada sahabat beliau merekam perkataan hadis nabinya, itu tidak ada. Nah, jadi justru itu keakuratan hadis dalam Islam itu menjadi sumber dasar hukum di samping Al-Quran itu tadi. Kemudian hadis itu Nabi mengatakan sesuatu, orang Quraisy, orang Madinah, orang yang bukan Islam pada itu kaget.
Kenapa jadi kaget? Nabi Muhammad itu adalah ummi, yang artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok kenapa bisa mengatakan setiap berbicara luar biasa? Setiap berbicara luar biasa. Kenapa? Lah, karena ujar Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengatakan sesuatu kecuali wahyu ilahi. Artinya Nabi itu berbicara, berkata-kata itu adalah bimbingan Tuhan. Nah, jadi justru itu isi hadis dengan isi Al-Quran itu mirip. Nah, apa miripnya? Hadis dan Al-Quran itu mudah dibaca, mudah dihafal, mudah diingat. Nah, dua-duanya mirip itu tadi. Jadi kalau kita membaca hadis itu sangat gampang membacanya daripada membaca kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah, dan hadis itu mudah diingat. Nah, itu tadi. Nah, jadi justru itu kita sekarang lah, hadis atau Al-Quran itu mudah dihafal. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan anak, kalau di Makkah itu anak 10 tahun sudah bisa hafal Al-Quran. Nah, jadi di dunia ini tidak ada satu kitab, satu buku yang setebal Al-Quran itu orang bisa hafal, itu tidak ada. Hanya Al-Quranul Karim yang bisa dihafal. Karena kata-katanya mudah diingat, mudah dihafal. Begitu juga hadis. Nah, mudah diingat, mudah dihafal. Nah, itu tadi. Kenapa? Karena wahyu ilahi, wahyu dari Tuhan. Nah, hadis itu orang yang hafal banyak. Imam Syafi'i itu beliau ketika berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Berumur 10 tahun beliau sudah hafal lebih daripada 1000 hadis. Nah, para penulis hadis seperti Imam Bukhari itu beliau hafal hadis lah sekitar 7000 hadis. Nah, jadi justru itu dua ini, hadis dan apa Al-Quran itu sejalan, lah mudah dibaca dan mudah diingat dan menjadi sumber dasar hukum dalam agama Islam itu tadi. Nah, di samping ini ada satu cerita. Nah, orang Islam kedatangan temannya yang bukan Islam. Ketika itu dia sedang membuka tayangan televisi menjelang salat maghrib di Masjidil Haram di Makkah, berkebetulan pada musim haji. Nah, jadi tamu ini menanyakan, ini tayangan apa? Ujar si tuan rumah, ini tayangan umat Islam mengerjakan satu keparduan, itu salat maghrib di Masjidil Haram di Makkah. Tuan rumah balik bertanya, nah, kamu pernahkah dengar atau kamu pernahkah lihat orang satu komando bisa mengomando di bawahnya hampir 3 juta orang, semuanya rapi ikut komando itu? Nah, ujar tamunya, itu tidak mungkin. Nah, tentara Amerika yang sangat disiplin, itu komando paling 300-400 orang. Itu pun susah lah, semuanya bisa mengikuti satu komando. Apalagi kata kamu hampir 3 juta orang, itu tidak mungkin. Lah, ujar apa? Ujar tamunya itu tadi. Nah, ujar sekarang tuan rumah, perhatikan tayangan ini. Nah, sebentar itu qamat untuk salat. Nah, sekarang perhatikan dari sekarang itu namanya qamat. Bersiap-siap untuk mengerjakan salat. Semuanya tadi orang berduduk semua, sekarang udah berdiri semua. Kemudian imam yang memimpin salat berkata, "Istau," rapikan saf dan ratakan. Itu tadi. Semua orang mengatur dirinya untuk merapikan saf. Kebetulan tayangan itu tayangan di depan Ka'bah,
tayangan di Masjidil Haram, di masjidnya yang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian yang di halaman masjid, yang di jalanan itu tadi. Ini hampir 3 juta orang. Semua mengatur dirinya meratifikan sabnya itu tadi. Nah, coba kamu perhatikan. Hanya dengan kata-kata istau itu aja, semua orang hampir 3 juta merapikan dirinya. Kemudian imam lah, usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Semua mengikuti apa yang imam. Lah, niat sembahyang mereka. Coba kamu perhatikan. Kemudian imam baca Fatihah, semuanya mendengarkan, satu tidak ada yang berbicara. Hampir 3 juta orang. Nah, imam membaca surah, kemudian imam Allahu Akbar, rokok. Semuanya ikut rokok. Coba perhatikan kamu tayangan. Ya, depan Ka'bah, dalam masjid lantai 1, lantai 2, 3, halaman di jalanan sana, semua rokok. Nah, kemudian Allahu Akbar, bangkit dari rokok, kamu perhatikan. Bujat situ rumah. Kemudian sujud lagi, lah. Bangkit lagi dari sujud, terus rakaat kedua. Begitu ketiga rakaatnya, semuanya rapi, tertata rapi dengan satu komando. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu pertanda sembahyang selesai. Semuanya sembahyang selesai. Semuanya ada yang berdiri, ada yang bermacam. Karena sudah selesai itu tadi. Nah, si tamunya nih kaget melihat itu. Nah, kemudian dia pulang. Malam besoknya dia datang lagi minta putarkan tayangan yang seperti malam kemarin. Nah, rupanya di rumah dia menjadi pemikiran. Dari tadi. Diputarkanlah oleh si tuan rumah seperti tayangan kemarin, salat maghrib. Dia betul-betul memperhatikan gerakan semua itu dengan satu komando bisa membawahi orang hampir 3 juta semua tertata rapi. Sampai selesai dia berkata, ini bisa terjadi katanya yang begini. Lah, itu pasti ada orang ketiga yang membukakan hati-hati orang yang hampir 3 juta ini untuk mengikuti komando itu. Nah, setelah itu kata-kata itu, kalau begitu agama yang benar begini. Ajari aku, bimbing aku bagaimana aku masuk agama Islam. Nah, jadi luar biasa kalau orang mau menghayati lah, apa yang dikerjakan oleh Islam seperti salat itu tadi. Nah, itu lah sembahyang itu tadi. Kembali kepada corona menurut hadis. Nah, jadi hadis nomor 3473 dan hadis 4474 itu tadi. Di YouTube ada seorang profesor Amerika menyatakan petunjuk Nabi Muhammad dalam hadisnya itu sangat benar sekali. Nah, apa? Hadis itu lah, Nabi bercerita telah terjadi, kata Nabi, ta'un di zaman Nabi Musa, pada umat Nabi Musa itu Bani Israel. Nah, Nabi berada di zaman Nabi Musa tidak. Di mana Nabi tahu? Itu diberitahu oleh malaikat Jibril ceritanya itu. Nah, malaikat Jibril yang memberitahu telah terjadi ta'un di zaman Nabi Musa. Nah, ujar Nabi, di zaman Nabi itu terjadi ta'un. Kalau kamu berada di luar area atau daerah yang kena ta'un, kamu jangan masuk. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kamu berada di dalam area atau lokasi ta'un, kamu jangan keluar. Nah, karena kalau kamu keluar akan menularkan wabah ta'un itu kepada orang lain yang di luar itu tadi. Nah, jadi itu petunjuk Nabi. Justru itu petunjuk sekarang ini mulai dari ta'un yang ada di Cina itu ditutup mati. Dari kota ke kota kada boleh. Itu sama dengan petunjuk Nabi. Nah, itu tadi. Dan kamu harus berdiam di rumah.
diam di rumah dengan sabar lah. Di rumah dengan sabar lah. Artinya apa? Karena ada bala corona, ada bala tahun itu tadi. Oh ya Nabi. Nah, kalau kamu berdiam di rumah, nah, kalau kamu berdiam di rumah, kebetulan kamu meninggal dunia, atau sebaliknya kamu selamat, tapi disabar dengan berdiam di rumah tadi, lah itu tadi. Nah, kamu itu kalau meninggal seperti mendapatkan pahala orang mati syahid. Dalam hadis Nabi itu. Kalau kamu selamat tinggal di rumah juga dengan sabar, lah itu kamu mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Nah, jadi justru itu orang Islam kalau di zaman wabah seperti ini disuruh tinggal di rumah, senyum-senyum aja. Kenapa? Karena itu mendapat pahala seperti orang mati syahid itu tadi. Nah itu apa? Petunjuk Nabi ketika wabah tahun itu tadi. Nah itu di zaman Nabi tidak terjadi. Terjadi di zaman Nabi Musa, itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada para sahabat beliau. Nah, sekarang kembali kepada kita virus corona. Virus corona ini sudah hampir 3 bulan melanda dunia. Bukan satu kota aja, bukan satu negara aja, melanda dunia. Nah, para produsen obat, para ahli obat, maupun obat tradisional yang ahlinya orang Cina, itu belum menemukan obatnya. Nah, begitu juga para profesor yang membuat obat, atau produsen obat yang memproduksi obat untuk obat corona sudah hampir 3 bulan belum ditemukan obatnya itu tadi. Padahal mereka berlomba-lomba ingin membuat obat corona ini tadi. Kenapa jadi berlomba-lomba? Karena kalau menemukan obat corona sekarang ini, orang itu dengan mudah atau orang itu akan menjadi orang kaya mendadak. Kenapa jadi menjadi orang kaya mendadak? Karena seluruh dunia akan membeli obat itu. Tapi sekarang belum ditemukan obat corona. Jadi bermacam-macam cara para ahli obat sampai profesor obat macam-macam seluruh dunia, di Cina, di Eropa, di Amerika, belum menemukan obat corona itu tadi. Nah, kenapa? Sedangkan penyakit lain semuanya ada obatnya. Kok corona kenapa tidak ada obatnya? Memang corona tidak ada obatnya. Kenapa corona tidak ada obatnya? Karena corona ini adalah wabah bala Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia agar umat manusia itu sadar atas kejahatan atau atas kemaksiatan yang mereka lakukan ini tadi. Agar mereka bertobat itu tadi. Jadi tidak mungkin ada obatnya corona itu. Sudah 3 bulan. Para ahli membuat obatnya, belum ketemu obat corona itu tadi. Nah memang tidak ada obatnya. Karena itu apa? Bala Tuhan yang melanda dunia itu tadi. Agar umat manusia sadar. Agar umat manusia sadar atas kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan yang mereka lakukan itu tadi. Nah kalau begitu, corona itu kalau diceritakan Nabi itu namanya taun. Bagaimana caranya? Agar corona ini lenyap daripada permukaan bumi. Wabil khusus bagi negara kita Indonesia, lebih khusus lagi Kalimantan Selatan. Agar corona ini hilang, itu tadi. Nah, adapun yang petunjuk pemerintah sekarang ini, itu menjaga memutus mata rantai agar jangan kena corona. Tapi tidak ada untuk mengusahakan apa? Agar corona ini hilang dari permukaan bumi. Itu tadi. Agar semua apa? Kembali normal seperti biasa itu tadi. Nah, berarti kalau corona ini wabah atau taun yang disebut dalam hadis tadi,
Bagaimana cara menghilangkannya? Itu adalah pertama mendekatkan diri kepada Tuhan, kedua berdoa. Lah, sebanyak orang berdoa lah agar corona itu apa? Hilang dari permukaan bumi ini. Lah, apalagi mereka itu berdoa habis salat 5 waktu berjamaah, imam membaca doa, makmum mengaminkan agar corona itu hilang dari permukaan bumi ini. Lah, atau mamanya habis salat Jumat imam membaca, lah, pokoknya habis salat itu lebih abdal, lebih mustajab lah membaca doa corona itu agar corona itu apa? Hilang dari permukaan bumi ini tadi. Supaya kita kembali normal seperti semula. Karena ini bala Tuhan. Lah, tidak ada obatnya. Karena sudah ahli obat 3 bulan mencoba belum berhasil. Memang tidak ada obatnya karena bala Tuhan. Nah, jadi bala Tuhan itu Tuhan yang menciptakan bala, Tuhan pula yang menarik bala itu dari manusia itu tadi. Nah, dengan caranya apa? Berdoa lah agar apa? Agar Tuhan menarik corona ini dari tempat manusia ini tadi. Nah, dengan sehubungan itu ulun membuat doa yang sudah banyak disebarkan agar mereka bisa membaca doa ini agar corona ini semoga hilang dari permukaan bumi ini tadi. Nah, ulun baca doanya bapak-bapak yang hadir di sini agar bisa ulun membacakan pian mengaminakan, termasuk pemirsa yang mendengar juga ikut mengaminkan agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ulun membacakan pian seberatan mengaminakan, termasuk pemirsa yang mendengar juga ikut mengaminakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kshif annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wat ta'un wal amrada wa virus corona ma la yaksifu ahadun ghairuhu. Allahumma adfa'annal bala wal waba min virus corona fi biladina Indonesia wa khasatan al muslimina wal musliman fi Kalimantan al Janubiyah. Allahumma ya Rabbana inna natawakkalu ilaika wa nusinu dhanna bik. Allahumma asrib anna al waba wa kullal bala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma asrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim virus corona fi biladina Indonesia wa khasatan al muslimina wal musliman fi Kalimantan al Janubiyah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isrib anna bala'a virus corona ya hayyu ya qayyum birahmatika nastagisu ya mugisu agisna ya mugisu agisna ya mugisu agisna fi biladina Indonesia wa khasatan fi Kalimantan al Janubiyah. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al bilada Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'a biladil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami'ad doa istajib doa ana. Allahumma ya sami'ad doa istajib doa ana.
Allahumma ya sami'ad du'a istajib du'aana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah doa agar Allah menghilangkan corona atau yang disebut dalam bahasa Arab taun dari negara kita, dari Kalimantan Selatan. Nah, hendaklah kita bersama-sama banyak membaca doa ini. Bagi bapak-bapak yang mendengar, kalau ingin doa ini untuk nanti bisa saja datang kepada pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dimanapun berada bisa datang ke pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah menghilangkan bala virus corona ini. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan, semoga ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.